Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen kinerja yang beranggotakan saya, Rafiq Zainur Rosyadi, dan Rizky Khairul Ihwan. Di sini kami akan mepresentasikan bab 4 terkait perjanjian kinerja dan pengembangan. Ada 4 poin tujuan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan kinerja dan pengembangan. Yang kedua, mendefinisikan peran. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, perencanaan pengembangan. Perjanjian kinerja dan pengembangan. Pada dasarnya, perjanjian kinerja dan pengembangan ini merupakan suatu hasil diskusi antara manajer dan anggota atau tenaga kerja, yang di dalamnya mencakup dua hal. Yang pertama yaitu apa yang diharapkan untuk dilakukan dan dicapai, serta bagaimana mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta meningkatkan kinerja untuk memastikan target dapat terpenuhi. Jadi dengan adanya perjanjian kinerja dan pengembangan ini, manajer dan tenaga kerja dapat mengetahui apa yang harus mereka capai dan bagaimana cara untuk mencapai hal tersebut. Kemudian ada perencanaan kinerja dan pengembangan menggunakan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional untuk perencanaan kinerja dan pengembangan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menetapkan area hasil utama atau key result areas. Area hasil utama ini adalah elemen atau tugas inti dari suatu peran yang output atau hasilnya itu dapat ditentukan, dan masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, menerapkan tujuan SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Nah, ini ditetapkan untuk setiap key result area. Yang ketiga, ada faktor penentu keberhasilan atau critical success factors. Critical success factors ini didefinisikan untuk menunjukkan aspek-aspek kunci kinerja. Yang keempat, ada indikator kinerja utama atau key performance indicators. Nah, ini untuk mengukur tingkat kinerja dengan menunjukkan hasil apa yang telah dicapai. Yang kelima, menyiapkan rencana peningkatan kinerja. Rencana peningkatan kinerja ini disiapkan untuk menjelaskan apa yang perlu dilakukan guna mencapai hasil yang lebih baik dengan melihat capaian sebelumnya. Yang keenam, personal development plans atau rencana pengembangan pribadi. Rencana pengembangan pribadi ini menggambarkan bagaimana karyawan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan dengan demikian meningkatkan kinerja dan meningkatkan prospek karir mereka. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang tenaga kerja dalam suatu perusahaan itu adalah suatu nasihat melalui pembinaan dan pendampingan. Akan tetapi hal tersebut secara keseluruhan tidak dapat hanya digantikan dengan pelatihan formal, karena dengan adanya pembinaan dan pendampingan secara langsung, tujuannya adalah untuk mendorong dan memastikan peran dan tujuan yang ditetapkan atau disepakati dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian mendefinisikan peran. Nah, dalam perjanjian kinerja dan pengembangan ini, di dalamnya terdapat peran-peran yang dimiliki setiap individu-individu dalam satu perusahaan. Nah, pengertian peran sendiri adalah bagian yang dimainkan oleh individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Seseorang perlu memahami apa peran mereka untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan. Nah, jadi untuk dapat melaksanakan atau mencapai target kinerja, seorang tenaga kerja dalam satu perusahaan harus mengetahui secara pasti peran apa yang mereka mainkan dalam pekerjaannya. Nah, dari definisi peran tersebut ada tujuan secara keseluruhannya. Jadi, tujuan dari definisi peran adalah untuk menyampaikan gambaran luas tentang peran dalam satu kalimat, berupa penjelasan singkat tentang apa yang ingin dicapai oleh pemegang peran tersebut. Sebagai contoh, nah di sini ada contoh peran dari seorang manajer, yaitu sebagai mediator dan penghubung komunikasi, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan membangun tim yang produktif. Ada beberapa perbedaan antara peran dan job description atau deskripsi pekerjaan. Jadi untuk peran ini lebih ke
apa yang harus dia capai. Jadi misalnya deskripsi pekerjaannya adalah memastikan bahwa semua operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar, maka peran seorang manajer di dalamnya adalah menjadi mediator dan penghubung komunikasi antar setiap individu yang menjadi wewenangnya. Begitu seterusnya dengan beberapa peran dan peran-peran pekerjaan. Kemudian ada care area. Langkah-langkah berikut diperlukan untuk menjelaskan area hasil utama dalam profil peran. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan keseluruhan dari peran tersebut. Yang kedua, melakukan analisis peran. Analisis peran ini untuk mengidentifikasi kegiatan utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, kelompokkan kegiatan utama yang diidentifikasikan. Kemudian yang keempat ada definisikan setiap aktivitas dalam satu kalimat. Nah, definisi setiap aktivitas dalam satu kalimat ini tujuannya untuk tujuannya untuk menyampaikan suatu peran yang harus dilaksanakan secara ringkas dan jelas. Kemudian yang kelima, jelaskan apa yang dilakukan sesingkat mungkin. Dan yang keenam adalah menyatakan secara singkat tujuan kegiatan. Nyatakan secara singkat tujuan kegiatan ini sebagai area hasil utama atau keluaran dan standar yang ingin dicapai. Contohnya, menguji sistem baru untuk memastikan mereka memenuhi spesifikasi sistem yang disepakati, atau mencapai volume penjualan dan target kontribusi. Itu merupakan tujuan kegiatan yang dinyatakan secara singkat. Kemudian ada menetapkan tujuan. Nah, dalam menetapkan tujuan biasanya dianggap sebagai aktivitas utama manajemen kinerja. Tujuan menggambarkan arah yang harus diambil dan memberikan kriteria yang dibutuhkan untuk menilai kinerja. Hal tersebut adalah sarana di mana strategi organisasi dapat dikomunikasikan kepada karyawan. Tujuan atau sasaran kinerja mendefinisikan apa yang harus dicapai seseorang. Tujuan dapat disepakati sebagai target kinerja spesifik dan menentukan hasil terukur yang akan dicapai, atau sebagai standar kinerja yang lebih kualitatif, serta menggambarkan kondisi yang ada ketika tugas dilakukan dengan baik. Nah, jadi dengan adanya tujuan, maka akan memudahkan proses penilaian kinerja. Jadi kriteria apa yang menjadi penilaian kinerja tersebut, kemudian arah yang harus diambil dan sebagainya, sehingga tujuan dari sasaran dari strategi organisasi dapat dikomunikasikan kepada karyawan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Rizky, dipersilakan. Terima kasih Rafiq. Kemudian selanjutnya itu ada contoh target kinerja dan contoh standar kinerja. Di mana yang pertama yaitu contoh target kinerja. 1. Meningkatkan pangsa pasar untuk produk A sebesar X% pada akhir tahun keuangan. Kemudian untuk contoh target kinerja yang kedua adalah rencanakan dan lakukan survei karyawan pada akhir Juli tahun ini. Dan contoh target kinerja yang ketiga adalah keluhan dari pelanggan tidak boleh melebihi 1:300 transaksi. Selanjutnya itu contoh standar kinerja. Yang pertama yaitu performa itu akan memenuhi standar ketika penelepon ditangani dengan sopan setiap saat, bahkan ketika si kontak person itu sedang sulit. Kemudian yang kedua adalah performa akan mencapai standar kinerja ketika data itu dimasukkan secara konsisten ke database secara cepat dan akurat. Selanjutnya itu proses menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan ini dimulai dengan mengidentifikasi, kemudian mendefinisikan, dan menyepakati tujuan peran, serta hal-hal utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan perusahaan harus mencari 5 jawaban dari 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa tujuan keseluruhan dari peran tersebut? Kemudian yang kedua, apa kegiatan utama atau area hasil utama yang harus dilakukan oleh pemegang peran untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, untuk setiap aktivitas utama ini, apa yang diharapkan untuk dicapai oleh pemegang pekerjaan? Kemudian pertanyaan keempat,
bagaimana tujuan ini mendukung pencapaian tujuan perusahaan, dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa target atau standar kinerja ini telah tercapai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kriteria sebuah tujuan. Jadi tujuan yang baik adalah sebuah tujuan yang jelas, kemudian relevan, dan menantang, akan tetapi tidak irasional, yaitu dapat dicapai. Seharusnya dimungkinkan untuk menetapkan tujuan itu tanpa terlalu banyak kesulitan sejauh mana hal itu dapat dicapai. Sedapat mungkin harus diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Akronimnya yaitu dari SMART yang sering digunakan untuk mendefinisikan tujuan yang baik, di mana secara tradisional S itu singkatan dari spesifik, kemudian M untuk measurable, A-nya itu untuk agreed, dan R untuk realistis, dan T-nya itu time related. Kemudian selanjutnya itu membuat tujuan kerja. SIPD pada 2016 menarik kesimpulan dari analisis penelitian ekstensif tentang membuat tujuan bekerja. Yang pertama yaitu pengaturan objektif sebagai pendorong kinerja hanya berfungsi jika karyawan membantu jika memantau kemajuan mereka dan diberi umpan balik. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan dapat bekerja dengan baik, tetapi harus digunakan dengan senang hati. Dampaknya adalah variasinya tergantung konteksnya dan dapat menyebabkan insentif yang terdistorsi sebagai peningkatan kinerja. Kemudian yang ketiga ada saat tugas rumit atau tujuan lakukan yang terbaik, berfokuslah pada pembelajaran dan perilaku yang lebih disukai. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah perilaku dan tujuan pembelajaran adalah cara terbaik untuk meningkatkan kinerja selama yang dibutuhkan orang untuk dapat mempelajari apa yang perlu mereka lakukan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai alternatif untuk tujuan. Pengaturan objektif seperti yang dijelaskan di awal tadi dapat menjadi proses publik yang cukup kompleks, kemudian menakutkan dan tidak memuaskan. Nah, jadi masalah-masalah ini dapat diatasi dengan penyederhanaan, pelatihan, dan bimbingan. Tetapi seringkali merupakan konsep yang sulit untuk dipahami oleh manajer dan karyawan. Sebab tujuan bagi sebagian karyawan itu relevan dalam beberapa bulan, akan tetapi untuk sebagian karyawan lainnya akan relevan untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi alternatifnya adalah dengan memikirkan hal yang terpikirkan dan menghapus metode tradisional tersebut dalam menetapkan tujuannya. Selanjutnya itu perencanaan pengembangan. Jadi perencanaan pengembangan ini yaitu proses pertama yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk memperoleh atau memperluas pengetahuan dan keterampilan, serta untuk mengatasi masalah kinerja atau perilaku. Seperti yang dicatat oleh Lawler et al. Pada tahun 2012, jadi masalah utama untuk setiap sistem manajemen kinerja adalah seberapa efektif ia mengidentifikasi kebutuhan keterampilan individu dan memastikan bahwa mereka itu memadai. Jadi pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan seperti halnya manajemen kinerja, pembelajaran merupakan proses yang berkesinambungan. Jadi apapun yang dapat dicapai, yang dapat dilakukan oleh karyawan, itu merupakan sebuah hadiah atau merupakan sebuah hasil dari apa yang sudah ia pelajari. Karyawan dapat diminta untuk menganalisis kinerja dan perilaku mereka, seperti hasil yang dicapai, kemudian bagaimana secara mencapainya. Jika mereka menyadari perlunya perbaikan, maka dapat mendiskusikan dengan manajer mereka, seperti dengan pembinaan, pelatihan, ataupun pengalaman tambahan yang dapat mereka dapatkan. Rencana pengembangan selalu berkaitan dengan pekerjaan dan kemampuan untuk melaksanakannya secara efektif. Jadi kegiatan belajar lainnya seperti coaching, yang kedua ada mentoring, dan yang terakhir yaitu dengan dilakukannya pelatihan.